teman-teman iKids, hari ini kita akan belajar have faith even when you are opposed by others. Jangan lupa catat, bagikan dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yeay! Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yeah. Come on. Ya. Goyang semuanya. Obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Lagi. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to or obey God.
Selamat datang kembali di Incredible Faith. Kita akan lanjutkan lagi audisi kita. Terima kasih untuk kesabaran para hero-hero yang sudah melakukan audisi. Kita sudah mencapai nomor 781. Harap kesabarannya untuk sisa hero-hero nanti ya. Oke, 781 boleh masuk silakan. Ya, saya 781 Pak. Pak Profesor, Nomor Anda 7 memanggil saya 781? Antrian Anda 781. Coba cek dulu ya. Ya, benar 781. Oke, Tapi silakan. teman-teman saya memanggil saya Sang Builderman. Builderman. Kok Ya. namanya kayak ini ya kurang gimana gitu. Rasanya kayak anak TK gitu loh. Gak kenapa kayak misalnya Power Drill misalnya atau Wah. Captain Hammer. Nah, kan keren itu, keren. Enggak. Saya punya historinya kenapa nama saya Builderman. Builderman. Kamu Oke. tidak melihat saya memakai apa ini? Anda kayaknya suka membangun gitu. Nah, Betul. ini lihat ya contoh. Ya. Wah, jadi kan gerbang, ya kan? Keren. Persen dari tadi udah jadi. Oh, udah jadi ya? Oh, iya. Tinggal dirapin tadi sama saya. Jadi ada Ya. gimana? Anda bangun sesuatu nih, misalnya Menara Eiffel. Bukan. Oh, Jadi ceritanya. Candi Borobudur. Bukan. Oh, bukan Ya. juga. Jadi Ya. bangun apa nih? Jadi cerita begini Pak. Hmm. Saya membangun tembok Yerusalem yang udah rusak parah. Tembok Yerusalem. Rusaknya parah banget. Wah, Makanya saya diutus untuk membangun tembok itu. kayaknya sepertinya kerjanya yang sangat keras itu. Wah, pasti keras Pak. Ya. Gimana nggak keras, seorang builderman itu harus ngangkat-ngangkat batu dan harus semen-semen segala. Ya, sangat keras. Tapi itu belum seberapa. Belum seberapa, berarti masalahnya masih kecil itu. Itu bukan hal yang sepele lah Oke. kalau buat bangun. Jadi- buat seorang builderman mah gampang gitu. Oh, jadi Tapi masalah yang serius ini, ya. masalahnya adalah orang-orang yang tidak suka pada pembangunan ini. Oh, ada orang-orang yang nggak suka. Terus? Ya, karena mereka mencoba untuk menyetop semua pekerjaan kita dengan cara-cara yang jahat. Jadi gimana dong? Ya mau gimana lagi Pak, kita percaya bahwa Tuhan ada di sisi kita. Dan Pak, Ya. dan hampir setengahnya orang-orang pekerja kita pada hilang semua. Hilang maksudnya hilang kabur? Ya hilang semua, makanya saya harus ngatur bahwa setengah buat pekerja di lapangan dan setengah lagi buat menjaga-jaga. Supaya kalau ada musuh yang masuk, mereka udah standby. Oh, jadi siap perang. Terus jadi perangnya nggak? Ya untungnya puji Tuhan Pak, Ya. tidak jadi. Wah, puji Tuhan Ya karena Tuhan udah mengatur semuanya biar itu tidak terjadi. Wah, luar biasa kalau Ya, gitu ya. Luar biasa kan Pak? Ya, luar biasa. Luar biasa bukan ya. saya, Tuhan saya. Iya. Kalau gitu saya minta maaf karena sudah mengkritik nama Anda, Builderman. Ternyata Builderman itu nama yang luar biasa. Iya Dan pasti melakukan dong. pekerjaan yang hebat. Hebat pastinya. Ya. Kalau- Tapi gini Pak, Ya, sebentar Pak ya, ini anu berdiri. Oke. oke. Ya, Mm. tapi gini Pak, kalau Anda membutuhkan orang yang bisa bertahan dengan kuat melawan musuh-musuh, Ya, silakan kontak saya di bawah Siap, ini ya. siap, Ya, Pak. Siap, Pak Nomor Builderman. handphone saya udah ada di bawah. Ya. sini. Ya, Di siap? bawah situ ya. Ya, Ya, oke. oke. Kalau gitu nanti Builderman kita akan menghubungi Anda kembali. Ya. Nah, kayaknya Anda cocok nih untuk membangun tim-tim hero menjadi dasar. Iya. Bangun ini panggung bisa Pak, Bisa. nanti diatur Ya, ya. nanti kalau saya perlu bangun gedung gitu nanti saya panggil kamu ya. Oh iya, gedung saya udah mencapai gedung 1000 Oh, tingkat ya. 1000 gedung. Wah, luar 1000 biasa. tingkat. 1000. Wah. Ya, oke. Jadi tinggal calling, oke? Oke, kalau gitu. Sampai Ya. jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Mr. Builderman. Oke, ya. Wah, Builderman. Oke, guys. Builderman. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kira-kira hero yang paling kuat di tim kita apa ya? Kalau gitu sampai jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Yes, Lord. Kina masyakara laba syakira. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, yes, Kau sempurna. Bangkitkan iman kami, dalam rencana, haleluya, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kami beriman ya Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa setiap rencana dan rancangan Tuhan indah atas setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami, tetap kami akan bangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang setia, sebab Kau Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Hai kids, ketemu lagi bersama Super Tony. Hari ini Super Tony akan bercerita mengenai seorang superhero yang membangun sebuah tembok kota. The Builder Man. Namanya adalah Nehemia. Waktu bangsa Israel masih dalam pembuangan ke Babel, Nehemia ditunjuk oleh raja untuk menjadi gubernur daerah Yudea, kampung halaman bangsa Israel. Ketika Nehemia datang pertama kali ke Yerusalem, ibu kota Yudea, ia menjadi sedih. Karena ia melihat tembok kota Yerusalem sudah runtuh, hancur berantakan. Padahal tembok kota itu adalah kebanggaan bangsa Israel, bukti penyertaan Tuhan atas mereka. Kemudian Nehemia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menggerakkan hati Nehemia untuk membangun kembali tembok kota itu. Setelah meminta izin dari raja, Nehemia mulai membangun, namun pembangunan tidak berjalan mulus adik-adik. Ada Sanballat dan Tobia, mereka orang Samaria dan orang Amon. Mereka tidak suka pembangunan tembok kota Yerusalem ini karena mereka iri dan membenci bangsa Israel. Lalu mereka menghasut penduduk lain untuk mengganggu dan menghentikan pembangunan tembok itu. Mereka datang ke tempat pembangunan, menghalang-halangi orang Israel saat membangun tembok itu, dan mereka juga membuat keonaran. Lalu apa yang Nehemia lakukan adik-adik? Ada yang tahu? Nehemia atau The Builder Man berdoa pada Tuhan. Tuhan memberinya keberanian dan hikmat untuk dapat terus melanjutkan pembangunan. Nehemia mengatur bangsa Israel untuk berjaga-jaga dengan pedang
sementara yang lain sedang membangun. Sehingga Sanballat dan Tobia menjadi ketakutan dan tidak lagi mengganggu pembangunan tembok kota Yerusalem. Hingga akhirnya pembangunan berjalan lancar dan tembok kota Yerusalem dapat berdiri kembali. Nehemia memiliki iman yang sangat besar ketika orang lain menyerang kepercayaannya untuk membangun tembok kota. Nehemia tetap berdiri teguh, stand strong, dan Nehemia berdoa kepada Tuhan, memohon diberikan keberanian. Pray for courage. Akhirnya Nehemia tetap meneruskan pembangunan dengan keberanian, walaupun mendapat banyak pertentangan dari Sanballat dan Tobia. Be bold. Oke adik-adik, Supertone beraksi kembali. Sampai jumpa minggu depan. Hai kids! Adik-adik, seperti yang kalian tahu, superhero itu memiliki musuh bebuyutan yang disebut super villain. Nah, super villain ini sangat benci kepada superhero karena para superhero ini selalu menggagalkan aksi jahat mereka. Sehingga para super villain juga akan selalu berusaha menggagalkan apa yang superhero lakukan dengan berbagai cara yang jahat dan licik. Seorang superhero membutuhkan kekuatan dan keberanian yang besar untuk tetap membela kebenaran ketika menghadapi gangguan dan serangan dari para super villain yang jahat. Seperti pahlawan super dari Alkitab kita hari ini, The Builder Man alias Nehemia. Dia adalah orang yang meyakinkan bangsa Israel untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dia tidak menyerah walaupun mendapat gangguan dari Sanballat dan Tobia dan orang-orang yang menentang pembangunan tembok kota Yerusalem. Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa ketika waktunya tiba, tembok kota Yerusalem akan kembali berdiri kokoh. Dan Nehemia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membangun tembok itu. Nehemia mengambil keputusan yang berani untuk meninggalkan kenyamanannya sebagai seorang pejabat dan memilih untuk membangun tembok kota Yerusalem bersama orang-orang Israel. Nehemia bukan hanya membangun tembok itu, tetapi ia juga harus menjaga tembok itu dari gangguan dan serangan Sanballat, Tobia, dan orang-orang yang menentang pembangunan tembok itu. Nehemia tidak takut. Ia tetap bekerja keras siang dan malam hingga akhirnya tembok kota Yerusalem dapat berdiri kembali. Wow! The Builder Man mengajarkan kepada kita bahwa memiliki iman yang besar berarti berani berdiri teguh walaupun banyak orang yang menentang kita. Kita tidak mundur dan tidak menyerah. Kita berdiri teguh dan tetap melakukan apa yang benar. Tidak peduli apapun yang akan terjadi. Tuhan mau kita untuk berdiri teguh menjadi saksi Kristus. Meskipun banyak orang yang menentang kita, Tuhan mau kita untuk mengasihi sesama kita dengan lemah lembut dan juga dengan penuh keberanian. Sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Yesus dapat mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Ingatlah 3 hal ini adik-adik. Untuk dapat menjadi saksi Kristus, kita harus yang pertama, stand strong, berdiri teguh. Jangan takut dan gentar ketika menghadapi pertentangan dari orang lain. Ketika kita mengasihi sesama kita dan menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Yang kedua, pray for courage. Berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian. Tuhan akan memberikan kata-kata, hikmat, dan keberanian untuk kita dapat terus memberitakan Injil. Yang ketiga, be bold. Teruslah adik-adik memberitakan Injil, mengasihi sesama kita, dan menceritakan tentang Yesus kepada mereka dengan penuh keberanian. Tuhan akan pakai setiap adik-adik untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Tuhan, Kau adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan dan kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, dimanapun pergaulan mereka Tuhan, lingkungan mereka, bertemu dengan siapapun Tuhan, mampukan mereka untuk senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, tapi hamba-Mu percaya Tuhan mampu memberikan perkatasan
perkataan, hikmat Tuhan, keberanian untuk mereka memperkatakan Injil-Mu, mengasihi sesama Tuhan, dan menceritakan tentang Yesus kepada mereka, kepada setiap orang yang mereka temui Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba menyerahkan setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada, di dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan, masih di seri Incredible Faith. Kita belajar dari superhero yang terakhir, yang tentunya paling hebat. Oke, siapa dia? Tunggu ya, minggu depan kita ketemu lagi. Kalian pastikan ikut ibadah iKids minggu depan. Oke, iKids, bye-bye. Adik-adik, inilah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 84 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.